Ya, saya sudah menawarkan aja beliau, yuk ketemu Pak Jokowi, ya, terus yuk bisa bicara. Disamperin lah begitu ya, didatangi oleh dua oknum yang inisialnya adalah AA dan FA ya. Anda semua pasti tahu ya siapa yang saya maksud. Di situ sudah jelas ya, ada banyak saksi ya. Di situ terjadi sebuah transaksi, katakanlah transaksi untuk melakukan moderasi ya, atau membujuk kami untuk restoratif justice, itu jelas sekali ya. Nomor itu ya, kemudian kita cek ke get kontak. Siapa namanya? Ini yang keluar. Ini yang keluar nomor-nomornya itu. Oh iya, jadi udah jelas kan? Ini jangan udah, ini get kontak. Ngaku nggak kalau ngomong di catatan Andi Aswan? Ketika dibuat bahwasanya itu saya sebagai makelar itu ini nggak ngaku nih, bohong nih. Dengan rasis, orang bohong ini. kirim ke rasis. Nah, ini orang kok ketahuan. Apalagi diomongkan di kanal berita rasis lagi. Nah, saya berikan kesempatan. Iya, bohong banget ini. Pembohongan publik. Ingat ya, pidana itu nanti ujung-ujungnya akan membuktikan. Di balik drama ijazah Presiden ke-7 yang tak kunjung usai, kini muncul dugaan yang semakin menguat. Ada makelar damai yang sedang sibuk mengatur restoratif justice atau RJ demi menutup mulut para penuduh ijazah palsu. Diduga inisialnya adalah AA, sosok yang dikenal vokal membela Jokowi dan kerap tampil di media menunjukkan ijazah asli. Jika benar, jelas dia mendapat keuntungan komisi atau presentasi yang sangat bernilai. Mari kita simak video selengkapnya agar tak salah paham. Kan pesan palsu, benar kan? Mati loh. Palsu, tapi diglorifikasikan, disebar seolah-olah itu asli. Ini orang bohong deh kayak gini nih. Ya kan? Kali saya katakan itu. Kita jelaskan. Ya kan, saya secara jujur loh. Itu. Sebar isi pesan palsu, sebar loh mas. Iya, itu sebar pesan palsu. kata sebar yang menurut saya yang menjadi masalah. Kalau pesan palsu, betul bahwa itu pesan Ya, palsu. memang palsu. Betul. Dari WA itu kan. Tapi sebar itu jadi masalah. Glorifikasi bahwa itu seolah-olah itu asal Padahal menyebarkan palsu. Anda mengirimkan hanya ke Al-Katirito. Enggak ada buktinya. Maksudnya? Ada buktinya. Oke, kita tampilkan Buka WA-nya buktinya. Dr. Tifa. Kenapa saya bilang itu dia nyebarkan? Di-save dengan nama Dr. Tifa. Oke, di-save dengan nama Dr. Tifa, kemudian dikirimkan ke Pak Al-Katiri. Harusnya di-save-nya dengan nama 081 sekian. Nah, ini. Ya, ini WA palsu ya ini ya. WA palsu. Siapa yang nge-save Dr. Tifa? Ini bukan dari Dr. Tifa. Ini dari nomor 0812 sekian itu. Ya, dan kemudian dia berkata, tahu-tahu disimpan dokter dan disebarkan. Terus apa? Dia baca itu di catatan dia, di Tan Andi Aswan. Dan itu diglorifikasi lagi oleh Cebokan Nusantara, sehingga Cebokan Nusantara pada bilang Dr. Tifa sudah mau ke Solo, bla 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 bla. Banyak. Dan ini sudah kita cek. Ya, kan ada tulisannya Dr. Tifa. Ngapain di-save dengan nama Dr. Tifa di situ? Itu loh. Jadi handphone dengan nomor 08 sekian tadi itu di-save dengan nama Dr. Tifa. Tuh, kan udah jelas tuh namanya Dr. Tifa. Ya ini semua sudah tahu ya bahwa kita ini sedang ada di lobi depan dari Direskrimum. Dan tempat di mana saya melakukan wajib lapor itu ada di Kamnek ya, di unit 5, di mana kami tadi barusan menurunkan wajib lapor itu. Nah, kami sembari melakukan rekonstruksi ya, terutama karena Orang Mansyah ini salah satu dari lawyer saya itu juga menjadi saksi pada waktu peristiwa tersebut terjadi. Di mana ketika itu kami juga sedang menunggu untuk wajib lapor ya kan. Terus kemudian saya ya didampingi oleh beberapa pihak saya disamperin lah begitu ya, didatangi oleh dua oknum yang inisialnya adalah AA dan FA ya. Anda semua pasti tahu ya siapa yang saya maksud. Di situ sudah jelas ya, ada banyak saksi ya. Di situ terjadi sebuah transaksi, katakanlah transaksi untuk melakukan moderasi ya, atau membujuk kami untuk restoratif justice. Itu jelas sekali ya. Tanggalnya, lokus tempusnya jelas, lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, yaitu di lobi Kamnek di Reskrimum. Orangnya adalah AA dan FA. Ya, kemudian tempusnya di situ tempusnya di tanggal 29 Januari 2026 hari Kamis ya. Persoalan ayat ada satu gimana? Nah, ya tidak berhasil lah ya, kita sudah sampaikan. Dan ada suatu respon yang menarik ya dari AA ya dalam salah satu video yang dia buat. Dia katakan bahwa dia tidak menampik ya, dia tidak menegasi bahwa memang terjadi pertemuan tersebut. Artinya 29 Januari 2026 itu memang kita bertemu dalam situasi di mana saya duduk di lobi di sofa, kemudian AA dan FA itu mendatangi kami, kemudian menyampaikan bujukan tentang restoratif justice untuk supaya kami ke Solo, untuk supaya saya ke Solo. Nah kemudian
Ya hasilnya kan Anda semua tahu kan, ya saya kemudian saya sama sekali tidak hirau terhadap rujukan tersebut, dan bahkan saya mention ya, saya tekankan kepada AA waktu itu, mohon disampaikan ya, tolong ya disampaikan kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu dalam kondisi sakit, ya saya berkali-kali sudah sampaikan kalau memang Pak Jokowi ingin bertemu dengan saya sebagai dokter, saya sangat bersedia ya untuk membantu pemulihan kesehatannya beliau. Nah itu juga tidak ditampik sama AA, karena di video itu video reactionnya dia itu yang dia buat, dia juga bilang bahwa Dr. Tifa mengatakan untuk supaya Dr. Tifa akan membantu kesembuhan Pak Jokowi ya, karena memang itu betul ya. Nah tetapi yang tidak betul, yang tidak yang dia bohong ya, dia sampaikan bahwa dia sama sekali tidak membujuk ya, tidak meminta saya, tidak mengiming-iming saya dengan restoratif justice. Itu bohong. Seolah-olah ada seseorang yang mengaku sebagai Dr. Tifa, Betul. dan bikin foto profil Dr. Tifa, menghubungi Andi Azwan. Nah, Kita tidak usah bilang Andi Azwan, yang bilang AA aja. aja, jadi nggak usah disebut. Oh jangan bilang AA, bilang Andi Azwan aja. Iya, karena apa? Karena udah biasa dia mengudarkan hoax macam itu, udah biasa. Ya gitu. Jadi udah nggak usah diharap lah. Gitu. Menariknya adalah Dr. Tifa ini, yang Dr. Tifa dengan nomor yang tidak dikenal itu, yang ternyata nomornya baru dibeli, Betul. itu menghubungi Andi Azwan untuk minta fasilitasi ke Solo. Nah, Ke ya baru itu maksudnya emang baru 1 tahun terakhir gitu. Oke, jadi pejabat teras ya kan? Ya. Jadi pemuja hebat tembok ratapan Solo. Itu pejabat teras. Pejabat teras. Awalnya, Rismond Sianipar, pakar digital forensik yang sebelumnya sangat berkesiras membongkar kejanggalan ijazah Jokowi, tiba-tiba membelot. Dia meminta maaf secara langsung, mengakui ijazah itu asli dan mengajukan RJ. Perubahan haluan yang sangat dramatis ini langsung memicu spekulasi keras di publik. Bukan main, beredar kabar tarif damainya mencapai 50 miliar rupiah. Rismond tentu membantah, tapi Citra membelot karena iming-iming sudah sulit dihilangkan. Tak lama setelah Rismond bertobat, giliran Dr. Tifauzia Tiasuma menjadi incaran yang disebut-sebut mendapat tekanan serupa. Menurut narasi yang beredar, usai penetapan tersangka, Dr. Tifa justru didatangi untuk diajak bicara soal RJ. Iming-imingnya, tawaran yang disebut-sebut juga mencapai angka fantastis 50 miliar rupiah. Dr. Tifa sendiri sempat menyinggung strategi damai massal untuk mendapatkan SP3, seolah ada skenario besar untuk membungkam semua pihak yang mengusik narasi ijazah. Disinilah peran Andi Azwan menjadi sangat mencurigakan. Sebagai salah satu tokoh relawan Jokowi yang paling getol membela isu ini, Andi Azwan tiba-tiba aktif sekali membujuk para tersangka agar mengajukan RJ. Dia bahkan sempat yakin Dr. Tifa akan mengikuti jejak Rismond. Ketika Dr. Tifa menolak dan tetap pada pendiriannya sebagai peneliti, Andi Azwan justru semakin gencar. Apakah ini sekadar semangat bela pemimpin atau ada kepentingan lain? Opini publik kini menyimpulkan kemungkinan yang sangat buruk. Andi Azwan diduga sedang berperan sebagai maklar RJ ijazah Jokowi. Jika benar ada paket damai bernilai puluhan miliar, maka maklar seperti dia sangat mungkin mendapat komisi atau presentase tebal. Tugasnya sederhana tapi strategis, mendekati, membujuk, bahkan memanfaatkan momen penetapan tersangka untuk menawarkan jalan damai kepada orang-orang yang sebelumnya paling keras menuduh ijazah palsu. Bayangkan, seseorang yang awalnya mengklaim punya bukti forensik kuat, tiba-tiba berbalik 180 derajat, mengakui asli, meminta maaf, dan kasusnya di SP3. Sementara sang maklar tetap dipanggung sebagai pahlawan pembela Jokowi. Ini bukan lagi soal kebenaran ijazah, tapi soal kekuasaan uang dan pengaruh yang mampu membelokkan keyakinan orang dalam waktu singkat. Jika skenario ini benar, maka kita sedang menyaksikan salah satu bentuk politik transaksional paling canggih di era pasca Jokowi, menggunakan mekanisme hukum RJ bukan untuk keadilan restoratif, melainkan sebagai alat pembelian damai untuk melindungi narasi kekuasaan. Siapa yang awalnya hero forensik berubah menjadi adik yang hilaf hanya karena iming-iming damai. Siapa yang awalnya peneliti gigih tiba-tiba mendapat tekanan halus agar ikut masuk kandang.
Andi Azwan mungkin akan terus membantah dan mengklaim dirinya hanya relawan biasa yang ingin damai. Tapi publik sudah terlalu sering melihat pola serupa di negeri ini. Orang yang paling vokal membela seringkali justru yang paling dekat dengan jaringan penyeimbang. Pada akhirnya, yang menjadi korban bukan hanya kredibilitas Rismond atau keteguhan Dr. Tifa, tapi kepercayaan publik terhadap hukum dan kebenaran itu sendiri. Kalau tuduhan ijazah palsu bisa dibeli dengan RJ bernilai miliaran, apalagi yang tidak bisa dibeli di Republik ini? Ini bukan lagi teori konspirasi, ini adalah pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Halo, selamat datang kembali di akun ini bersama saya. Mari kita bongkar satu persatu komentar atau tanggapan masyarakat Indonesia terkait cuplikan video yang baru saja kita lihat atau kita tonton. A wajib dihukum mati sebagai penjajah kebohongan di Republik ini. Jangan dikasih ampun dan maaf. Memang gila uangnya Jokowi baru ijazah, belum kasus yang lain. Ini baru tahap secara kertas, gimana uang yang sudah dihambur-hamburkan buat bayar pengacara termul yang mendukung Jokowi. AA tambah gila, sebentar lagi mencerat selama 6 bulan, kerjanya bohong, ngedabros. Andi Sawan orang sangat bahaya. Andi Sawan wajib dipenjara, perusahaan tata kelola hukum. Andi Azwan ini sudah tahu JKW itu salah. Bajingan semua ini menutup kebohongan kalau polisi, jaksa, hakim ini juga mau jadi mekaler. Termul-termul ini harus dipenjara karena membohongi media dan membohongi masyarakat se-Indonesia. Azwan dikasih 20 miliar sama JKW. Biadab orang yang menyuap, Allah akan melaknat bagi orang-orang yang menjolim. Sebaiknya bahkan wajib dirajim jika nanti di pengadilan terbukti bahwa ijazah tersebut bermasalah atau palsu. Azwan makanlah uang haram itu bersama keluarganya. Andi aurat malunya sudah putus ilmu, nggak nyampe ngatotnya minta ampun. Betul sih ya, tukang si akan kurang waras, gak punya akal sehat. Bubarkan institusi apapun yang sudah ikut serta pembohongan publik. LS penjara yang bicara, artinya rakyat ingin negara bersih dari korupsi. Andi Sawan gak punya harga diri, gak laku di masyarakat, dan seorang mafia yang berlagak seorang akademisi. Semoga kau dapat karmanya. Sistem pembelaan untuk pembohong harus menggunakan berbagai kebohongan, kecurangan, memutarbalikkan fakta, harus menggunakan orang-orang yang terkenal malu dan berani. Sudah jelas palsu tuh dengan cara kotor untuk melawan orang-orang yang berjuang melawan JKW. Serahkan Andi Azwan pada hukum rakyat, jangan ada yang boleh membelah karena dia sudah ikut dalam ranah pembohongan publik. Abdi Azwan mulutnya cemberan kok dirawat. Kurang ajar, saya sudah nilai pasti orang ini pasti perutnya sudah gendut. Ternyata ini pakai gaya baru ternaknya Jokowi seperti junjungannya bosnya para PKI. Gaya baru yang mulai bangkit di Indonesia yang selalu membolak-balikan fakta kebenaran dan selalu mengadu domba rakyat Indonesia. Maling berkedok memalsukan dokumen. Segera adili Jokowi, benahi hukum RI. Sebenarnya anak cucu seharusnya tidak baik dinafkahi uang haram dan barang haram. Biar sedikit tapi dengan hasil yang halal, jadi berkah barokah. Supaya selamat menutupi kebohongan, uang ditebar kemana-mana, orang lagi sekarat dengan keuangan. Sudah beberapa kali saya beri komentar-komentar termul itu begitu kekeh membela Jokowi karena mendapat bayaran yang sangat besar dari Jokowi yang sangat kaya. Nepalkan Andi Azwan biar mulutnya diam, rakyat udah muak. Udah ini termul diciduk terus disentrum lagi di blender live acaranya di TV. Andi Azwan harus diadili oleh rakyat karena dia membela kejahatan terhadap rakyat Indonesia dan pengkhianat rakyat dan bangsa Indonesia. Andi Azwan perusak demokrasi demi uang yang selalu menutupi ijazah palsu Jokowi. Azwan, tidak ada pekerja lain, luar biasa mahalnya itu ijazah Jack. Sudah ratusan miliar duitnya keluar untuk melindungi ijazahnya. Agim PO ya, kalau memang asli ngapain RJ bawa saja ke pengadilan. Terang benderang wani piro rusak KB.
Mantap, apa yang dikatakan Roy Suryo dan Dr. Tifa serta jawaban Andi Aswan jelas diberkaitan. Jadi selama ini setan-setan pemerintahan Jokowi telah membuat gaduh dan menghalang-halangi proses ijazah yang sudah jelas-jelas yang namanya ijazah Jokowi itu memang tidak ada. Terus kita dukung Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tangkap Jokowi usahanya menjikan menjual RT 50M yang dilakukan Andi Aswan uang dari rakyat untuk membuka ijazah palsu. Andi Aswan memperberat bela Jokowi ikut berbohong. Berapa sih kena suap Andi Aswan itu? Kuncinya negara, Jokowi dulu jujurlah agar masalah ijazah bisa selesai dan rakyat tidak heboh. Di Indonesia pengkhianat-pengkhianat bangsa dan agama itu paling aman dan dilindungi. Selamat menikmati balasan dari Allah ya. Seharusnya kasus ini sudah cukup baik bukti, tapi ini hukum tidak jelas ada apa di pendengar hukum. Ada para termul biang kerok ricuhnya negeri ini demi cuan karena bisa menyelamatkan diri dari api neraka. Wahai saudaraku semua, sebenarnya siapa diri kita? Berusahalah mengetahui aib diri kita sendiri. Tidak sadarkah bahwa hati kita ini kotor? Ayo segeralah kita bertobat kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum detik kematian kita tiba. Viralkan video ini kalau berdebat dengan AA tidak selesai karena ngotot tidak tahu malu pak. Polri termul dan pengacaranya pengikutnya JKW ditipu, JKW semua dijadikan tuyulnya JKW. Tugasnya cuap-cuap aja komen. Orang yang suka berbohong akan berbuah pahit. Dan buahnya banyak ulat-ulat dan buahnya busuk. Masyarakat cerdas tidak ingin konsumsi buah yang busuk karena buah tersebut membuat kita sakit. Jokowi bisa ngasih 50M, 20M sumber keuangan Jokowi dari mana? Korupsi pesugihan atau penegak hukum harus jeli dan tegas menyelidiki sumber keuangan JKW. Kalau seperti ini sangat tidak wajar kalau Jokowi tidak diproses hukum tawaran damai sampai puluhan miliar. Dapat uang dari mana? Sudah pasti oknum pejabat mendapat lebih banyak hukum dipermainkan. Masukkan orang ke penjara dengan ijazah tidak jelas. Ya Allah, ajab termulnya Jokowi sama si pembohongnya, ijazah palsunya. Wa makaru wa makula wa lahwa temakim. Ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, amin. Pandai jadi penjilat untuk apa, masih terhormat dan halal jadi tukang sapu. Saya yakin kalau Roy CS dan Dr. Tifa nggak mundur atau RG, saya sudah bisa pastikan Jokowi ditangkap. Kalau nggak ditangkap berarti Jokowi yang punya hukum. Aduh, weladalah pada bisnis bos. Bagaimana rakyat pada kelaparan, mau korupsi nggak jadi pejabat bos. Allah pasti akan mengajak orang yang selalu membenarkan orang yang bohong. Ngambil keuntungan dari kepalsuan. Kami rakyat kecil ingin negara ini sejuk, tidak gaduh, terus hanya menyelesaikan kasus ijazah Pak Jokowi. Jadi bosan muak, sudah 2 tahun tidak selesai-selesai. Andi Sawan itu gede dengar suaranya, omongannya itu cuma ngeyel tok, tak ada datanya. Aku iri sama Dr. Tifa. Sayang uang miliaran kan susah terkecuali uang nenek moyangnya. Lebih baik ditinjau sejak ijazahnya daripada